Wandami Sayadaw, Wandami Bante, Sukhi Hontu. We'd like to invite Sayadaw to give us the Dhammadesana of Metta Sutta. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan menghormat kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So today we have to continue Suvaca Jasa. Suvaca, the compliant or obedient. Pada malam hari ini saya doakan melanjutkan penjelasan mengenai Suwaco Casa Suwaca, yang artinya adalah patuh ataupun taat. So when we say Suvaca, we have very important things. This is karma, being patient. If we are impatient, we will not listen respectfully. Ketika berbicara mengenai Suwaca, maka ada penjelasan yang disebut sebagai kama. Kama itu artinya bersabar. Kalau kita tidak sabar, maka kita pun tidak patuh, tidak taat, yaitu tidak sopan juga. Actually, we have many different types of karma or kanti. It also can be internal things, it also can be external things. Terdapat beberapa jenis kama atau kesabaran, itu sehubungan dengan hal-hal internal ataupun eksternal. For example, now the weather, right? When it's hot or cold, if we are impatient, we cannot improve also. Seperti contohnya adalah cuaca. Cuaca terkadang panas, terkadang dingin. Kalau kita tidak bersabar dengan cuaca ini, kita pun tidak bisa berkembang. So from our body, hungry, thirsty, if we are impatient, we cannot improve also. Lalu dari sisi internal, misalkan tubuh kita, kalau kita lapar atau haus, kalau kita tidak dapat bersabar dengan kondisi ini, kita pun tidak dapat berkembang. Yeah, when we talk about Suvaca, that means we must be good listener. We must listen patiently. Dalam hal suwaca, ini artinya kita harus bersabar dalam hal mendengarkan. So sometimes we are in hurry. We wish to know too much. Then at the time we become impatient. Then we cannot understand deeply. Terkadang kita mungkin dalam keadaan buru-buru ya, sehingga kita mungkin pengen segera mendapatkan informasinya dengan segera gitu, dengan banyak. Dengan ini maka kita tidak dapat memahami apa yang sebenarnya disampaikan. Okay, the main thing is when we make conversation, we may also have many undesirable things. We also have many desirable things, but not all the truth are desirable. Some of the truth are undesirable. We have to listen. Ya, dalam sebuah percakapan terkadang ada hal-hal yang kita harapkan, ada juga hal-hal yang tidak kita harapkan. Begitu juga sehubungan dengan kebenaran. Tidak semua kebenaran itu diharapkan, ada juga yang tidak diharapkan oleh orang-orang. So some of the truth are really very painful, right, to our ears or our hearts. But anyway, it's beneficial. We must listen also. Terkadang kebenaran itu menyakitkan buat telinga kita atau mungkin perasaan kita. Tetapi jika memang itu adalah sebuah kebenaran, maka kita harus bisa menerimanya. Okay, if we summarize, then we can tell the truth, but some of the truth are undesirable. When we are going to tell also, we must be wise. This is the one thing. When we have to listen undesirable truth also, we must be patient. Two different things. Ya, terdapat dua hal yang berbeda di sini. Pada saat kita mendengarkan, terdapat hal-hal yang memang kita harapkan, juga terdapat hal-hal yang tidak kita harapkan. Ketika kita mendengar hal-hal yang tidak kita harapkan, kita harus mampu bersabar.
Tetapi dalam hal kebenaran yang akan kita ucapkan atau kita sampaikan, kita harus cukup bijaksana dalam hal ini. So we have another angle. That one is beneficial. Sometimes it's beneficial, but also very harmful, very painful truth. Right? So that means, okay, now practically, when you meditate, it's beneficial. You already know, right? You have a lot of suffering, pain, thoughts, drowsiness. If we are impatient, we cannot achieve what we wish. Juga sehubungan dengan hal-hal yang bermanfaat, terkadang hal-hal yang bermanfaat ini juga bisa dirasa membawa seperti bahaya atau bisa menyakiti untuk diri kita. Contohnya adalah seperti pada saat retreat meditasi sekarang. Anda semua bermeditasi, tetapi pada saat proses Anda bermeditasi, Anda harus mengalami beberapa hal-hal yang tidak menyenangkan. Terkadang Anda merasa sakit di anggota tubuh Anda, terkadang Anda merasa ngantuk, dan seterusnya. So in the case of suvaja, that means listeners, we must be good listener. If something is beneficial and untruth, we must listen respectfully, patiently. Dalam hal suaca, kita harus mendengarkan. Kita harus dapat dengan baik mendengarkannya, karena hal itu adalah hal-hal yang bermanfaat dan juga merupakan kebenaran. Maka kita harus dengan sopan mendengarkannya. So especially when we have to listen to undesirable beneficial things or undesirable true things, right? You must be more patient. Otherwise, we're going to get better results. Terutama jika kita berhadapan dengan hal-hal yang bermanfaat, tetapi sebenarnya tidak kita harapkan. Nah, pada saat itu kita harus bisa lebih bersabar dan menerimanya dan mendengarnya dengan baik. Another one. Yeah, Padakinahi, who understands correctly. Selanjutnya adalah pada kinahi, dia yang memahami dengan benar, ya. So sometimes, although we tell the truth or we just say beneficial things, we understand as we like. Sometimes it becomes very terrible. Terkadang kita ingin mengucapkan kebenaran, tetapi kita memahami hal tersebut sesuka hati kita saja. Ya, ini juga bisa berakibat buruk. Ya. You know, for example, when you read the sutta, you may also know many things, right? For example, like a fire salmon, it mentioned eyes also burning, visible object is also burning. So that means eyes are not really burning, right? If we understand eyes are burning, then we must set fire in our eyes, right? So that means we must understand correctly. Ya, jika Anda membaca sutta, terdapat sutta yang sehubungan dengan api, ya. Di sana dijelaskan mata ini terbakar dan seterusnya seperti itu. Kita harus dapat memahami kalimat ini dengan benar, karena kalau kita tidak memahami maka kita mendapatkan pemahaman yang salah. Mata ini terbakar bukan berarti bahwa kita matanya benar-benar terbakar atau kita harus membuat api di dekat mata kita seperti itu. Kita perlu memiliki pemahaman yang benar. For example, we have one admonishment. There's Myanmar traditional admonishment, right? So you must practice like a cat. Then we misunderstand, right? We must crawl like a cat, or we must eat like a cat or something, right? In reality, behave like a cat means you may see the claw of the cat. Normally, it does not show it's the claw. When it's going to scratch something, it appears naturally. So that means we must not show our ability all the time. When necessary, show it. If unnecessary, hide it. Ya, terdapat sebuah contoh ya di Myanmar sendiri, terdapat seperti perumpamaan. Anda harus bersikap seperti seekor kucing. Kalau orang tidak memahami dengan baik kalimat ini, maka mungkin dia berpikir bahwa dia harus mungkin bersikap merangkak seperti kucing atau makan seperti kucing dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah kalau Anda perhatikan, seekor kucing itu dia tidak selalu menunjukkan cakarnya. Jadi hanya jika dia ingin mencakar sesuatu
atau dalam keadaan tertentu dia mengeluarkan cakarnya, kukunya seperti itu. Nah, maksud dari perumpamaan ini adalah kita pun harus seperti kucing, kita tidak harus selalu menunjukkan kemampuan kita. Hanya jika hal tersebut dibutuhkan atau kondisinya memang dibutuhkan, barulah kita memunculkan atau memperlihatkan kemampuan kita. Okay, that means if we say understand correctly means we must know the main things, or we must know the purpose of his utterance or admonishment. If we know the purpose of utterance or admonishment, we can understand correctly. Ya, jadi pada intinya adalah kita harus mengetahui tujuan utama dari apa yang disampaikan atau dari nasihat yang disampaikannya itu. Sometimes when we use metaphor or simile, people emphasize on simile too much. It becomes the problem. Ya, terkadang orang-orang menggunakan banyak perumpamaan ya. Kalau kita terlalu banyak menggunakan perumpamaan juga bisa tidak baik, bisa disalahpahami. For example, you may know one sutta like Sihanada Sutta, lion roar, for example, right? Then people misunderstand Buddha is like rolling like a lion. In reality, it doesn't mean lion, the sound of lion. It just means the bravery of a lion. Ya, juga Anda pernah mendengar yang namanya Sihanada Sutta, itu sutta mengenai auman singa ya. Nah, kalau Anda pahami bukan berarti sutta itu menjelaskan mengenai Buddha yang mengaum begitu mengeluarkan suara atau seperti singa, tetapi ini lebih menjelaskan kepada keberanian dari seorang sang Buddha begitu, menunjukkan keberanian beliau. Okay, that means when somebody gives simile, we have to consider it's just the name, or it is just appearance, or it is just actions, is it just the quality? What kind of metaphor? What kind of simile we have to consider? Ya, ketika kita melihat atau mendengar sebuah perumpamaan, kita harus mempertimbangkan dengan baik apakah ini hanya sekedar sebutan saja atau mungkin ini merujuk kepada penampilankah, apakah ini merujuk kepada sebuah perbuatan atau mungkin merujuk kepada sebuah kualitas. Now, for example, in Myanmar, there's a traditional way, right? If son or daughter quarrel with the parents, then many of neighbor will told him, right? Oh, modern Acharya Sadhu. He is a modern Acharya Sadhu. If son or daughter quarrel with the parents, the neighbor will told the son or boy, right? Son or daughter is like modern Acharya Sadhu. Ya, di Myanmar pun ada seperti istilah begitu ya. Ketika mungkin kita melihat ada seorang anak dia bertengkar dengan orang tuanya begitu, mereka bilang, oh ini adalah Ajata satu di zaman modern begitu. Right? So that means he's not really become Ajata Sadhu. Right? That he just like quarrel with the parents, that means he insult parents. That's why they say, right? This is a modern Ajata Sadhu. Ya, jadi sebenarnya itu bukan berarti si anak itu seperti Pangeran Ajata satu begitu, tetapi karena anak itu bertengkar, karena dia mungkin kurang ajar atau mungkin dia menghina orang tuanya, maka disebut seperti Ajata satu di zaman modern begitu. Okay, in this case we can say like his action. Metaphor is his action is something similar to Ajata Sadhu. That's why we just say modern Ajata Sadhu, right? In this way we can understand as a actions, not the name. Ya, dalam contoh tadi kita harus pahami bahwa Ajata satu di zaman modern ini maksudnya merujuk kepada tindakan, ya, perilaku dari si anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Okay, so that means if we are good listener, we can understand the meaning correctly. If we are not good listeners, we can understand the meaning correctly. Ya, kesimpulannya adalah jika kita adalah seorang pendengar yang baik, kita dapat memahami maknanya dengan tepat. Kalau kita tidak menjadi seorang pendengar yang baik, kita akan salah memahami maknanya. Okay, now again, another one. Anusasani, who accepts advice. Selanjutnya adalah anusasani, orang yang menerima nasihat. Actually, there are many people, right? They ask for advice, but they didn't do.
Terdapat banyak sekali orang ya, mungkin di sekitar Anda juga yang sering meminta nasihat tetapi sebenarnya mereka tidak pernah menjalankan nasihat yang diberikan. I don't know how many times I have already told this story. I think even in Indonesia I have told one time that one. We have one very famous Sayadaw in Mandalay, called Pam Nyai Sayadaw. He has many students in Mandalay. He was a good teacher, very well-known teacher. Ya, Sayadaw terdapat sebuah cerita lagi mengenai seorang Sayadaw di Myanmar, Pau Nyin Sayadaw. Ya, beliau merupakan seorang guru atau seorang Sayadaw yang cukup terkenal dan memiliki banyak sekali murid. So since he was a good teacher, he passed away already, he was a good teacher, many students learn from him. They also wish to be good teacher like him. One of the young bhikkhu approached the Sayadaw and asked, Sayadaw, I wish to be good teacher like you. What should I do? Ya, Sayadaw tersebut sudah meninggal, tetapi Sayadaw itu memiliki banyak sekali murid yang belajar sama beliau ya. Dan murid itu suatu ketika pernah mendatangi dan berkata kepada beliau, Sayadaw, saya ingin menjadi guru sebaik Sayadaw. Apa yang harus saya lakukan? Okay, so then Sayadaw advised him, if you wish to be a good teacher, that you must learn niyama. Niyama means we have formal theory. We have to learn by heart. Actually, many theory we have. Very big collections of them. We call in Bali, in Myanmar we call niya. Bali is a niyama. We change to Myanmar for niya. So they are like poems. We can memorize. That whenever necessary, we can chant and we can use the formula. Jadi Sayadaw tersebut memberikan nasihat kepada muridnya, kalau kamu ingin menjadi guru sebaik saya, kamu harus mempelajari niyama. Jadi niyama ini merupakan sebuah teori yang formal ya, yang harus dihafal oleh si murid. Terkadang dia juga bisa melafalkannya seperti sebuah chanting seperti itu, dan ketika dia membutuhkan, misalkan perlu untuk melakukan sesuatu, misalkan dia dapat menggunakan informasi dari niyama ini, teori yang sudah dia pelajari. So actually there are many similar theories, also composed by many different teachers. Sebenarnya di Myanmar sendiri ada banyak sekali teori-teori semacam ini yang diciptakan ya atau dibuat oleh banyak sekali Sayadaw di zamannya. That's what I suggested, right? You must memorize the niyama. After that, whenever you see some passage, some Bali passage, then you also know which formula you can use, chant the formula, niyama. After that, you can also explain how to translate, how to understand properly. Then the learner also very interested in teaching. Also, you can also, right, become smarter because using many formulas. Ya, jadi Sayadaw tersebut menasihati ya muridnya agar dia mengingat ya, mememori niyama ini, dan kapanpun mungkin dia melihat sebuah bait dalam bahasa Pali, dia akan langsung mengetahui formula yang mana dari niyama ini yang bisa dia pergunakan. Jadi formula niyama ini dia bisa pergunakan untuk menjelaskan bait dalam bahasa Pali itu, atau juga dia dapat menjelaskan maknanya secara tepat ya. Jadi si pendengar dari penjelasan dia pun dapat dengan tertarik dengan baik begitu dengan penjelasannya, dan dia pun dapat menjadi lebih pintar lagi karena menggunakan banyak formula yang sudah diberikan. Then actually you can imagine this is good advice, right? We can be smarter in teaching, but the young bhikkhu reply, Sayadaw, there are many formulas, many theories, also many similar theories. Also very difficult to remember all the things. I don't wish to memorize all the things. Ya, tetapi muridnya seperti yang Anda sudah tahu, mungkin nasihat yang diberikan oleh si Sayadaw adalah nasihat yang baik, tetapi si murid bereaksi lain. Dia menjawab bahwa Sayadaw, sudah terlalu banyak formula atau teori yang beredar begitu. Dan formula-formula itu juga serupa atau dia mirip satu sama lain. Jadi sangat sulit untuk mempelajari mereka, untuk mengingat mereka. Saya tidak mau mengingat semuanya. Then
Sayadaw replied, yes, okay. What you wish to be, what you can do are opposite. Ya, Sayadaw hanya menjawab bahwa ya benar, apa yang kamu inginkan What you wish to be and what you can do are opposite. ya, ya Sayadaw menjawab bahwa ya memang benar, apa yang kamu inginkan dan apa yang dapat kamu lakukan memang dua hal yang berbeda. He wish to be teacher. Sayadaw also give advice to be good teacher. He cannot do. In this way, we can understand he cannot be good teacher anymore. Ya, jadi seperti yang dikatakan bahwa si murid pada awalnya berkata dia ingin menjadi seorang guru yang baik, tetapi setelah diberikan nasihat yang baik, dia bilang dia tidak mau melakukannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia tidak akan bisa menjadi guru yang baik. Okay, sometimes we have some mana. We crave something. We cannot give up our idea, our way of thinking. Then sure we cannot improve anymore. Terkadang juga seseorang bisa memiliki mana, ya, kesombongan. Jadi karena kesombongan ini dia memegang dengan sangat erat sekali pandangannya dan dia tidak mau melepaskannya. Okay. Now we have the next one. Dhamma Guru, who respects, honors, and love the Dhamma, not forget. Selanjutnya adalah Dhamma Garu, ia yang menghormat dan mencintai Dhamma, tetapi bukan untuk keuntungan. Okay, practically, you may have met many different people, or you may have met many bhikkhus. Then some of the bhikkhus are very easy to catch. Then they just expect gain too much. They have many things to offer, right? Then they may show that they may prove that they are following Vinaya or they are knowledgeable, or they show too much. We cannot say it's a Dhamma Guruka. Ya, secara prakteknya Anda mungkin pernah melihat banyak sekali orang atau juga mungkin biku yang Anda dapat dengan mudah gitu untuk tebak, ya. Bagaimana mungkin orang itu orang yang dapat Anda tebak bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Terkadang juga mungkin dia memberikan semacam sinyal-sinyal atau tanda bahwa dia menginginkan ini dan itu, atau dia mungkin menunjukkan bahwa dia mengikuti Vinaya dengan baik, atau mungkin dia adalah orang yang terpelajar dan seterusnya. So, okay, sometimes we may follow the teacher, we may listen to the teacher just for gain or for faith. In this way, we cannot say Dhamma Guru. Juga terkadang ada orang-orang yang mengikuti gurunya, tetapi dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ini juga bukan Dhamma Garu. Okay, so we should say practical way, right? For example, Bhagavad Sayadaw. Everybody know, right? Then we may respect, we may follow him, we may listen to him. If we just follow his advice or his way of practice, we can say we are Dhamma Guruka. We respect the Dhamma. Ya, seperti Phawok Sayadaw sendiri, banyak sekali orang-orang yang menghormat beliau dan juga mengikuti beliau dan mendengarkan beliau, begitu. Tetapi orang-orang yang benar-benar mendengarkan nasihat beliau dan juga mempraktikkan apa yang beliau ajarkan, ini adalah orang-orang yang Dhamma Garu. Okay, so we may listen to Phawok Sayadaw because I live in his monastery, for example, right? I live in his monastery. If I don't listen, he will ask me to leave. I'm scared, so I follow him. Unwillingly, I follow him. For example, in this case, no Dhamma Guru. Ya, terkadang mungkin biku ya, karena kita tinggal di wihara Phawok Sayadaw, maka kita harus mendengarkan apa kata Sayadaw. Kalau tidak, maka kita mungkin seperti terancam harus keluar. Maka kita pun takut karena hal itu, ya. Dan oleh karena itu kita harus mendengarkan walaupun kita sebenarnya tidak mau. Nah, ini juga termasuk bukan Dhamma Garu. So that means I just want to live. That for living, for surviving, I just follow his advice or his way of practice. Ya, Okay. hanya karena kita ingin tinggal, maka kita mendengarkan beliau, tetapi bukan untuk mempraktekkan apa yang diajarkan, bukan untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau.
So similarly, among the parents and children also, you may have this kind of problem, right? Sometimes children are unwilling to listen, but parents force they have to listen. Hal ini kan juga sering terjadi ya di dalam rumah tangga. Terkadang orang tua menekankan sesuatu kepada anaknya, tetapi si anak tidak mau mendengarkan orang tuanya. Okay, if we summarize, Suvacha means we must be good listener, not for gain, for our improvement. Jadi secara kesimpulannya adalah suaca adalah kita harus menjadi seorang pendengar yang baik, tetapi bukan untuk keuntungan. And now in modern society, maybe you may know many things about leadership skill, right? We can also understand like good leader are good listeners. Ya, di dalam dunia modern sekarang ini juga kita bukan hanya terdapat yang disebut sebagai pendengar yang baik, tetapi juga pemimpin yang baik. Similarly, almost all the influential people, that they are good listeners. After listening many things, they become influential naturally. Begitu juga orang-orang yang sekarang ini terkenal ya di mana-mana. Orang-orang yang terkenal ini juga merupakan orang-orang yang pada awalnya pendengar yang baik, karena mereka mendengarkan banyak hal dari banyak orang, maka pada akhirnya mereka pun menjadi terkenal karena mengikuti hal-hal tersebut. Sometimes when some of my students are a little bit difficult to say, they talk a lot, sometimes I have to listen to their Dhamma talk also. Dhamma talk means not really open Dhamma talk, right? They come to report me, but not really reporting that given Dhamma talk to me. Ya, juga kadang terjadi kepada Sayadaw, murid-murid beliau, Sayadaw bilang seperti memberikan ceramah Dhamma kepada beliau. Gitu, sepertinya seolah-olah si murid ini memberikan sebuah laporan begitu. Seperti mau menceritakan sesuatu, tetapi malah berujung seperti mereka tuh malah memberikan ceramah ke Sayadaw, bukannya memberikan laporan. I will listen to their Dhamma talk first, before I talk to them. Ya, jadi sebelum Sayadaw pada akhirnya memberikan nasihat, Sayadaw harus mendengarkan ceramah Dhamma dari mereka dulu. So, okay, when they have this kind of things, so not one time, right? Many times, if the same person do many times, then I talk to them very simple way. You have only one mouth, 2 ears. Speak less, listen more. Ya, terkadang jika Sayadaw ini bertemu dengan orang yang sejenis itu, Sayadaw hanya berkata bahwa kita ini memiliki 1 mulut dan 2 telinga. Oleh karena itu kita berbicaralah lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Ear has only one function, right? Listening. Mouth has 2 functions, eating and speaking. Ya, karena kan kalau telinga hanya fungsinya 1 untuk mendengarkan saja, tetapi kalau mulut kita bisa makan dan juga bisa berbicara. So that means for improvement we must have, right? Good listening. Oleh karena itu, jika kita ingin meningkatkan diri kita, memperbaiki diri kita, kita harus menjadi pendengar yang baik. Okay, now we have another one. Mudu, soft, flexible, or polite. Selanjutnya adalah mudu, lembut, fleksibel, dan sopan. So flexible means it must be actually mentally flexible. Jadi fleksibel di sini maksudnya adalah secara mental, secara batin kita ini fleksibel. So to improve oneself, we must be flexible. That's the one thing. Jadi untuk mampu memperbaiki atau meningkatkan diri sendiri, kita harus mampu menjadi fleksibel. So sometimes we are so flexible that we cannot improve anymore also, right? At that time we must be very careful. Terkadang kalau Anda juga terlalu fleksibel, Anda tidak dapat berkembang lebih jauh lagi. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. So actually in this case, it's very easy to understand, right? We must be polite, humble, and simple. Sangat mudah sekali dipahami, berarti kita di sini harus menjadi seseorang yang sopan, rendah hati, dan juga simple. But sometimes people have very complicated idea, very messy thinking. Terkadang seseorang juga bisa memiliki pandangan atau ide-ide yang sangat berantakan sekali. Okay, practically in your practice, you may also experience. Sometimes when you analyze your breathing too much, you get confused. If you make your mind simple,
then your breath becomes natural and then clear. Ya, secara prakteknya Anda juga yang bermeditasi mungkin mengetahui bahwa kalau Anda menganalisa nafas Anda terlalu banyak seperti itu, maka Anda akan bingung sendiri. Tetapi kalau Anda tidak menganalisa nafas Anda, maka Anda pun dapat memperhatikan nafas Anda secara simple dan secara alami. So, another you may have known, right? I just come from Nepal. In Nepal also, I have meditation retreat. Many of meditators have different background. Some of them have never practiced Anapanasati purely. They mess up with Vipassana or many other traditions. Not that easy for them to start with Anapanasati. Mungkin sebagian dari Anda mengetahui bahwa Sayadaw juga baru tiba dari Nepal. Jadi di Nepal itu Sayadaw juga mengadakan sebuah retreat meditasi dan peserta meditasi di sana itu juga terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang sangat berbeda sekali begitu. Jadi di antara mereka ada juga orang-orang yang belum pernah berlatih meditasi Anapanasati. Terkadang ada juga di antara mereka yang berlatih Anapanasati tetapi dengan metode yang tercampur dengan Vipassana seperti itu. Jadi tidak mudah untuk bisa mengajari mereka. So most of them are flexible. That's why they can improve something. And they themselves also say, we have been stopping in one place very long time. That means although they meditate more than 10 years, the same stage cannot improve anymore. Experiencing the same things every day. Right? After practicing properly, they have new experiences. Ya, tetapi untungnya murid-murid Bante Kowida di Nepal itu orang-orangnya cukup fleksibel begitu batinnya. Jadi mereka dapat berkembang di sana. Mereka berkata kepada Sayadaw bahwa kita sudah berhenti di satu tempat untuk waktu yang cukup lama. Maksudnya di sini adalah mungkin di antara mereka sudah ada yang bermeditasi untuk waktu yang cukup lama, beberapa tahun atau mungkin 10 tahun, tetapi mereka hanya berada di tahap itu saja, mereka tidak dapat berkembang. Sehingga hanya ketika mereka mengikuti cara yang benar, mereka dapat pada akhirnya berubah dan mengalami pengalaman yang baru, yang berbeda. And that's why when knowing better practice, we must be ready to accept, right? This is the one thing. This is also called mudu. Mudu juga artinya ketika kita mengetahui latihan yang lebih baik, kita harus siap untuk menerimanya. Though we have one story. The two students went to study the music, especially like playing harp. You know, you also have a harp, right, in Indonesia, right? With the thread, right? Playing a harp. Terdapat sebuah cerita juga mengenai hal ini. Jadi terdapat dua orang murid ya yang belajar musik. Mereka mempelajari musik dengan menggunakan harpa. Then they are going to learn from one teacher. Then teacher interview first. Right? So the first one, do you have any basic knowledge about the harp? He said, no, I'm totally straight, totally new in this kind of learning. Teacher also charge money. Okay, please give me 5 rupees. Then another one, do you have any basic knowledge about playing harp? He say yes. Okay, give me 10 rupees. Then the student also complain, teacher, he doesn't have any basics. You just charge 5 rupees. I have basic knowledge. Why you charge 10 rupees? Ya. Jadi cerita mengenai dua orang murid ini, si guru sebelum dia memulai mengajari, dia bertanya kepada muridnya. Dia bertanya kepada satu murid, apakah kamu memiliki pengetahuan atau mungkin kemampuan dasar mengenai harpa sebelumnya? Dia menjawab, tidak. Oke, kalau gitu saya memberikan kamu harga les mungkin 5 rupiah begitu. Lalu gurunya bertanya lagi kepada murid yang satu lagi, apakah kamu memiliki pengetahuan atau mungkin pernah belajar sebelumnya mengenai harpa? Dia menjawab, iya. Oke, kalau begitu kamu bayarnya 10 rupiah katanya. Lalu mereka pun bertanya begitu, kenapa dia yang tidak memiliki pengetahuan, tidak ada pengalaman sama sekali, harus bayarnya lebih murah? Teacher reply, it will take time for you to change all habits. That's why I charge 10 rupees. Nah, si guru menjawab bahwa butuh waktu buat kamu untuk merubah kebiasaan kamu sebelumnya. Maka itu
akan butuh waktu lebih lama mengajari kamu. Makanya saya beri kamu harga 10 rupiah. So sometimes we know the truth. We also know it's beneficial. We don't need to change. Ya, terkadang kita mengetahui kebenaran dan kita juga tahu bahwa itu sangat bermanfaat, tetapi kita tetap tidak mau berubah. Then this is not mudu, not flexible. We cannot improve anymore. Kondisi seperti ini kita sebut sebagai tidak mudu, ya, tidak fleksibel, dan karena itu pun kita tidak bisa berkembang lagi. So actually we have to talk about admonishment or advice, right? Some of the advice are really beneficial for our improvement. We should be flexible. If we can do better, we have improvement. Ya, jadi kita harus mendengarkan dengan baik. Apakah nasihat-nasihat yang diberikan itu adalah nasihat yang bermanfaat? Kalau bermanfaat, maka kita harus menjadi orang yang fleksibel demi kebaikan kita sendiri agar bisa berkembang. Okay, number one, knowing improper practice, we must not be soft and flexible. Selanjutnya adalah ketika kita mengetahui latihan yang tidak sesuai, kita harusnya tidak lembut dan tidak fleksibel. For example, sometimes we have to follow our friend desire, their wish. Then we break precept, for example. Then that kind of thing should not be. Seperti contohnya ketika kita mungkin mengikuti teman kita, mengikuti keinginan dari teman kita begitu. Dan karena itu kita harus melanggar sila. Nah, kondisi seperti ini harusnya kita hindari. I have met one Westerner. He came to Pao just for a short time. He just wished to know some knowledge about Visuddhimagga. He's also, I think, lecturer in the university. So he just came to see me, asking many questions about Visuddhimagga. Ya, suatu ketika di Myanmar, Sayadaw bertemu dengan seorang bule begitu. Bule ini datang ke sana untuk waktu yang sebentar saja. Jadi dia ingin bertanya mengenai Visuddhimagga. Latar belakang orang ini juga dia merupakan seorang pengajar, ya, seperti dosen. Jadi dia datang menemui Sayadaw hanya untuk menanyakan seputar Visuddhimagga. So at the end, he also asked me, "Well, please give me some advice for my future." I just said, "Okay, just give 5 precepts." Lalu pada akhirnya si bule itu bertanya kepada Sayadaw, bisakah saya meminta nasihat dari Sayadaw untuk masa depan saya? Sayadaw hanya menjawab, oke, kalau gitu kamu jalankan saja 5 sila. Then I also a little bit suspect. Okay, that means he will really follow or not. He also say, "Sandy, I really follow 5 precepts." Is there any other advice? Ya, tetapi setelah diberikan nasihat itu, si bule menjawab, Bante, saya sudah menjalankan 5 sila. Apakah ada nasihat yang lain untuk saya? And when he say, "I observe 5 precepts strictly," I also suspect. Okay, so if there's some activities in the university, you may drink, right? Then at the time, how do you do? How do you reject drinking? Ya, pada saat itu Sayadaw pun agak mungkin curiga, ya, dengan jawaban dia begitu, bahwa Sayadaw, saya sudah menjalankan 5 sila itu dengan ketat sekali, tidak ada yang dilanggar begitu. Lalu Sayadaw bertanya, jika terdapat sebuah aktivitas di kampus, lalu kamu harus minum-minum seperti itu, bagaimana kamu menolak hal ini? Then he also say openly, yes, that kind of thing happened. That kind of thing happen means many of his friends, if he didn't drink, they say, "Oh, this is not really good behavior for you, not good behavior, you don't drink." Whenever somebody say like that, our friendship does not come from a cup of wine or a cup of alcohol. Our relationship comes from our heart. I mean, no need to drink. Ya, si bule pun menjawab bahwa ya, memang Sayadaw, kondisi seperti itu terkadang terjadi, katanya. Terkadang memang orang-orang menyuruh saya untuk minum. Jadi kalau saya tidak minum itu dianggap sebagai perilaku yang tidak baik, tidak sopan, seperti itu. Lalu Sayadaw pun menjawab bahwa ya memang seharusnya kita menolak, karena seharusnya persahabatan itu tidak berasal dari alkohol, tetapi berasal dari hati kita masing-masing.
Okay, in this case we can understand he's not very flexible when he has to break precepts, right? So when we have this kind of mindset, that means we can also say mudu. But this mudu is a little bit different, right? We just a little bit cross when we are going to break precepts. But that means we don't break precepts. Huh? We are very strict. In this case also we can say mudu. Ya, jadi di dalam hal ini kita seharusnya tidak menjadi fleksibel. Jadi mudu yang terakhir dijelaskan ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Yang awal harus dijelaskan bahwa kita harus menjadi fleksibel. Tetapi yang ini dijelaskan bahwa kita seharusnya tidak fleksibel karena ini bisa mengancam moralitas kita agar bisa hancur seperti itu. Sila kita bisa rusak. Maka kita seharusnya menolak hal-hal yang bisa membuat kita melanggar sila. Kita tidak seharusnya fleksibel. Okay, now you may have many other knowledge about, you may have many worldly knowledge. For example, among the soft skill, you must have like adaptability, one of the soft skill, right? Another one is adversity conscience. This is also one of the adversity, right? This is also one of the soft skill. But sometimes if we are so soft, we break precepts. Okay, adaptability doesn't mean we must break precepts. Similarly, adversity also doesn't mean we have to break precepts. Ya, terdapat juga kan soft skill ya. Bagaimana diterjemahkan soft skill? Kemampuan-kemampuan tambahan lah ya, mungkin di luar dari kemampuan kita yang lain begitu. Kita harus memiliki banyak kemampuan di dalam kehidupan. Terkadang kemampuan-kemampuan ini perlu kita miliki. Kita pun harus mampu untuk beradaptasi di segala situasi seperti itu. Tetapi jika kondisi ini mengancam kita untuk melanggar sila, maka kita pun harusnya menghindari hal tersebut. Okay, so if we summarize, right? For morality, for concentration, for wisdom, we must not be that much soft. If something better than that, we must follow. This is called mudu. Ya, kesimpulannya adalah jika ini mengancam moralitas kita, konsentrasi kita, ataupun kebijaksanaan kita, maka kita seharusnya tidak mengikuti hal-hal tersebut. Kita harusnya menolak. Nah, dengan menolak hal-hal yang bisa berakibat buruk bagi moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan kita, ini disebutnya mudu. Okay, now another one, anatimani, not being proud, not being very proud or not very arrogant. Selanjutnya adalah anatimani, tidak menjadi sombong, ya, tidak menjadi arogan. So here you also know that no arrogance, no step on. So sometimes we are so proud, then our minds are not very flexible anymore. Mungkin Anda juga dapat memahami bahwa terkadang jika pikiran menjadi terlalu sombong, kita tidak menjadi fleksibel, kita sulit untuk bisa menjadi fleksibel. Right? Okay. We also say the Bali word mana here, anatimani. Mana means proud or conceit or pride. Ya, di dalam kata anatimani kita harus memahami mana itu maknanya adalah kesombongan ya. So we also have one simile of mana. You may have seen the snake. If a snake swallow an iron bar, what will happen? Mostly when we snake have to move, they have to turn their body, right? But if they swallow an iron bar, they cannot bind their body anymore. They cannot move anymore. Juga terdapat perumpamaan mengenai mana atau kesombongan ini. Kalau seekor ular, dia menelan sebatang besi seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya, karena kan ular kalau dia bergerak dia harus meliuk kiri ke kanan, tetapi kalau dia menelan sebatang besi seperti itu, dia tidak akan bisa bergerak karena dia badannya hanya lurus saja. Similarly, if we have mana, we are stopping in one place without moving. Begitu juga jika kita memiliki mana, maka kita hanya akan diam di satu tempat itu saja. Kita tidak bisa maju lebih jauh. So mana is at the blockage. It will block our improvement. Oleh karena itu mana adalah sebuah hambatan ya, bisa menghambat perkembangan kita. So here the Bali was ati mana, too much mana, very serious mana.
Ya, di dalam kata ini atimana berarti terlalu banyak atau terlalu serius mananya atau kesombongannya, terlalu banyak kesombongan. So we have many other types of mana. For example, not being proud of race, lineage, and so on. Yeah, I just say so on. There are many other types. Ya, terdapat banyak sekali jenis kesombongan. Contohnya adalah sombong sehubungan dengan ras. Juga ada sombong karena silsilah mungkin keluarga. Ada juga kesombongan karena hal-hal yang lainnya. So actually there are many other things. For example, proud of knowledge, proud of education, proud of beauty, proud of wealth. It will be many. Kalau kita coba jabarkan akan sangat banyak sekali karena contoh-contoh lainnya kita bisa saja sombong karena pengetahuan kita, karena tingkat pendidikan kita, karena kecantikan atau ketampanan kita, juga karena harta kekayaan kita dan seterusnya. Then not only that, when we are young also proud of youth. Right? When we are older also proud of age. Right? Ya, terkadang pada saat mungkin Anda masih muda pun Anda menyadari terkadang Anda merasa sombong dengan usia muda Anda. Tetapi bagi mereka yang sudah menjadi lebih tua, mereka akan merasa sombong karena mereka sudah berumur, seperti itu. So that's why there are many different types of mana. They get many different objects. Ya, oleh karena itu kita pahami bahwa terdapat banyak sekali jenis mana yang mengambil banyak sekali objek. Sometimes we are proud of some qualifications. Sometimes we also proud of some disqualification also. Terkadang kita juga bisa merasa sombong karena kualifikasi tertentu yang kita miliki. Terkadang kita juga bisa saja sombong karena kita sebenarnya tidak memiliki kualifikasi akan hal-hal tersebut. For example, hunter, right? Hunter will be proud of how many of animal he has already killed. Contohnya adalah seorang pemburu. Seorang pemburu tentunya dia merasa sombong akan berapa banyak jumlah binatang yang sudah berhasil dia buru. He may be proud of his hunting skill, or his shooting skill. Ia juga mungkin merasa sombong akan kemampuan berburunya atau kemampuan dia menembak begitu. So that means sometimes we are proud of disturbing other people. Ya, jadi itu maksudnya adalah terkadang kita merasa sombong karena kita ini mengganggu orang lain atau makhluk lainnya. Sometimes we are proud of helping other people. Terkadang juga kita bisa saja sombong karena kita ini mampu menolong orang lain. So anyway, any kind of mana, any kind of pride or conceit is not really very good for our improvement. Ya, pada intinya adalah jenis kesombongan manapun ini tidak baik untuk perkembangan diri kita. Okay, here we have to understand two different things about mana. We call yathawa mana and ayathawa mana in Bali. Okay, I will say only in English. So, if we say mana, there can be two types. The first one is accepting the truth. Although we have mana, we are proud of something. But if we know the truth, we accept the truth. That kind of mana is not so much dangerous, not so much risky. Terdapat dua jenis mana ya, yathawa and yathawa mana dan ayathawa mana. Jadi yang pertama ini adalah kita mungkin memiliki kesombongan, tetapi kalau kita mengetahui bahwa itu adalah hal yang benar, maka kita pun pada akhirnya menerima kebenaran itu. Maka kesombongan yang jenis ini tidak terlalu serius, tidak terlalu berbahaya. So another one is mana. This is also very strong mana. Although we know the truth, we don't accept. You can imagine how gross that kind of mana is. We cannot improve anymore. Yang selanjutnya adalah terkadang seseorang memiliki kesombongan. Sekalipun dia mengetahui bahwa terdapat sebuah kebenaran yang tidak sesuai dengan kesombongan dia itu, tetap saja dia tidak mau menerima kebenaran itu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa kasarnya kesombongan yang dia miliki. Dan karena hal itu dia tidak akan bisa berkembang lagi. So practically you may have already known Sajjaka Paribhajaka, wandering ascetic. He came and debated with the Buddha about anatta, non-self. Mungkin sebagian dari Anda juga pernah mendengar orang yang namanya Sajjaka Paribhajaka. Dia adalah seorang petapa yang berkelana ya,
dan berdebat dengan Sang Buddha seputar topik anatta. So you may know Sajjaka Paribhajaka, right? This is a very, very well known among the 8 victories of the Buddha. 8 victories, 8 languages. Ya, mungkin Anda pernah mendengar namanya Sajjaka Paribhajaka, terkenal satu dari 8 penaklukan ya yang dilakukan Sang Buddha. Actually, the Buddha gave very long discourse. In Majjhima Nikaya, we have Chula Sajjaka Sutta and Mahasajjaka Sutta, 2 discourses, very long discourses. Ya, jadi percakapan yang dicatat di dalam Tipitaka sebenarnya merupakan sutta yang cukup panjang. Di dalam Majjhima Nikaya Anda bisa temui terdapat 2 sutta yang mencakup hal ini. Actually, he also liked the theory of anatta, but he don't wish to admit he liked it. Sebenarnya si pertapa ini dia menyukai teori dari anatta, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia ini menyukai teori anatta. When you go and read in many suttas, at the end of the sutta, then many non-Buddhists, they will say, oh, like you are opening my eyes and showing the light, right? So please accept me as your disciples. They may say that kind of things. In the case of Sajjaka Paribhajaka, he didn't say anything like that. Even he didn't say, please accept me as a Buddhist or as your disciple. No, very strong mana. Jadi di akhir dari sutta, mungkin Anda terkadang pernah membaca bahwa banyak dari orang-orang yang awalnya non-Buddhis, mereka berkata bahwa oh, Sang Buddha telah membuka mata kita, Sang Buddha telah menunjukkan cahaya bagi kita dan seterusnya. Tolonglah terimalah kami sebagai murid Anda Sang Buddha, seterusnya seperti itu. Tetapi di kasus dari Sajjaka Paribhajaka ini, dia tidak sama sekali mengatakan hal-hal semacam itu. Dia tidak bilang bahwa Sang Buddha tolong terimalah saya sebagai murid Anda dan seterusnya. Ini karena kesombongan dia yang sangat kuat sekali. So you can imagine, right? Even although he knows the truth, he also like the truth, but he don't declare he like it or then he should be disciple. Ya, jadi kita dapat pahami bahwa dari cerita ini, sekalipun si petapa itu dia tahu teori anatta, dia pun menyukai teori anatta, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia menyukainya. Dia tidak mau menjadi murid dari Sang Buddha. So, actually, when we talk about mana, it will be very, very wide also. The main thing is, if we have mana, we cannot improve anymore. We are stopping in one place. Terdapat banyak hal sekali yang bisa kita elaborasi ya seputar mana, tetapi pada intinya adalah jika kita masih memiliki mana, maka kita akan kesulitan untuk bisa mengembangkan diri kita. Now the last one, being humble. If we say anadi mani, that means we must be humble. Selanjutnya adalah menjadi rendah hati ya. Kalau kita merupakan orang yang anati mani, berarti kita harus rendah hati. So, if we say humble, it doesn't mean we must feel inferior. Ya, jika kita berkata bahwa kita ini rendah hati, ini artinya tidak berarti maksudnya kita ini adalah orang yang inferior atau memiliki kualitas atau mutu yang lebih rendah atau orang rendahan begitu. Okay, we have 3 types of mana again. In Bali, it will be a little bit messy, right? I should say only in English. We can say superior mana. Everybody knows superior mana. I'm better than you. I'm smarter than you. This kind of mana. Everybody know, right? Jadi terdapat 3 jenis mana. Sayadaw akan menjelaskan. Yang pertama adalah mana superior. Artinya kita ini merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita merasa memiliki kualitas lebih baik atau lebih bagus daripada orang lain. So we have already talked about many different mana. For example, education. Right? I'm better than you. I'm wiser than you. We have this kind of mana. Similarly, about the wealth. I'm richer than you. I'm wealthier than you. This kind of mana. About the beauty also. I'm more beautiful than you. That kind of mana. Although similarly, youth.
I'm younger than you. When we older also, I'm older than you. Sometimes we also say, right, I eat rice earlier than you, right? Ya, jadi Sedo sudah memberikan banyak sekali contoh mengenai mana superior ya. Kita merasa lebih superior, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dalam hal pendidikan atau dalam hal kebijaksanaan, kita pun bisa merasa superior. Juga dalam hal kekayaan, kita bisa saja merasa bahwa kita lebih kaya, merasa lebih cantik, lebih tampan, atau kita pun bisa merasa lebih muda dari orang lain. Terkadang jika Anda pun merasa sudah tua, Anda mungkin bisa berkata bahwa Anda lebih tua daripada orang lain. Nah, kan terdapat seperti sebuah istilah ya, saya sudah makan nasi lebih dulu dari kamu, seperti itu istilahnya. Another thing is equal mana. Equal mana means, for example, I'm as wise as you. That kind of mindset. I'm as worthy as you. When we have this kind of mindset, we can say this is equal mana. Selanjutnya adalah mana kesetaraan ya. Jadi kita beranggapan bahwa kita ini memiliki kemampuan ataupun kualitas yang sama dengan orang lain yang kita bandingkan. Seperti dalam contoh kebijaksanaan, saya memiliki kebijaksanaan yang sama dengan Anda, atau saya memiliki kekayaan yang sama banyaknya dengan Anda. Ini juga merupakan kesombongan. Then the last one is inferior mana. Inferior mana means when we are lower also we have mana, right? We don't want to accept we are inferior or we are weaker. Juga yang terakhir adalah mana inferior begitu. Jadi terkadang ketika kita berada di posisi yang lebih rendah pun kita masih bisa merasa sombong akan kerendahan kita begitu. Akan kerendahan kita. Kita pun menyombongkan hal itu. Okay, so then I should say one story about inferior mana, right? It will be easier. There's a beggar. He's too young. Also, he's healthy enough. One of the millionaire saw him on the way. Then he wished to have him. Okay, now you are healthy enough, young enough. Do you want to walk? I will pay money for it. Ya, jadi saya akan memberikan sebuah contoh cerita agar dapat lebih mudah memahami mengenai mana inferior ini. Ya, ceritanya adalah terdapat seorang pengemis ya. Pengemis ini juga masih muda, dia pun masih sehat. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan seorang miliuner yang melihat dia. Miliuner itu bertanya, apakah kamu butuh bantuan? Apakah kamu masih bisa bekerja? Kamu bisa bekerja, nanti saya akan bayar. Then the young beggar asks, what must I do? Then the billionaire say, okay, you must clean my compound, cut the grasses, some trees. Then I will give you may have regular earning, regular salary. Lalu si miliuner menjawab, si pengemis bertanya begitu, oke, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Si miliuner menjawab, kamu bisa membersihkan pekarangan saya, kamu bisa motong rumput, bisa motong pohon, dan karena pekerjaan itu saya akan memberikan kamu gaji secara rutin. Then the beggar replied, I am a beggar, I don't need to clean other people's compound. Ya, si pengemis dia menjawab, saya kan pengemis, jadi saya tidak perlu, saya harus mengemis gitu, saya tidak perlu membersihkan pekarangan orang lain. I can eat by begging. Right? That's why I cannot do anything, any job in your house. Ya, dia bilang saya bisa makan karena saya ini mengemis begitu. Oleh karena itu saya tidak bisa melakukan pekerjaan lain seperti yang kamu katakan, saya harus mengemis begitu. So that means sometimes we are not very flexible, right? Too much mana, unnecessary mana. This is called inferior mana. Although we are very lower, we have mana. Ya, dari cerita tadi kita pahami bahwa si pengemis itu dia tidak fleksibel, dia masih memiliki mana, sekalipun mana itu bukan hal yang memang ya tentunya mana tidak perlu untuk ada ya, untuk dimiliki. Nah, dan dia pun memiliki mana yang jenisnya inferior begitu. Dia merasa sombong atas situasi dia yang rendah begitu. Okay, so if we summarize, we have three manas: superior mana, equal mana, inferior mana.
Ya, secara kesimpulannya terdapat 3 jenis mana, mana superior, mana yang setara, dan mana yang inferior. How can we know that we have mana? Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita memiliki mana? Right? By comparison. Compared to other people. We may think we are higher, equal, or inferior. We have mana, right? Mengetahuinya adalah dengan cara membandingkan. Kalau kita membandingkan maka kita akan berpikir, oh kita lebih tinggi, kita ini setara, kita ini lebih rendah, seperti itu. Dengan itu kita tahu bahwa kita punya mana. In Indonesia also you have a lot of competition, right? In our daily life. In the school, you have to compete with your classmates. In your business also, you have to compete with your colleagues. A lot of competition, right? Then this is called mana. Ya, di Indonesia juga saya rasa ada banyak sekali kompetisi ya. Seperti di sekolah, seperti itu mereka saling berkompetisi satu sama lain, atau mungkin dalam hal usaha atau bisnis mereka pun saling berkompetisi. Jadi dengan berkompetisi mereka membandingkan satu sama lain, ini mereka memiliki mana. So sometimes we may have higher people, for example in the case of Dhamma, you may see some good meditators, you may admire. In this case we cannot say competition. You may follow their footsteps. In this case we cannot say competition. This is admiration. Terkadang kita melihat orang-orang yang memiliki mungkin kemampuan di atas dari kita, begitu. Seperti contohnya adalah meditator yang sudah cukup jauh perkembangannya. Terkadang ketika melihat orang seperti itu, kita akan muncul rasa seperti mengagumi karena kemampuan dia, seperti itu. Dan karena kemampuan dia itu kita terinspirasi untuk mengikuti jejaknya atau langkahnya, supaya kita pun bisa menjadi sama atau mungkin berada di tahap yang sama seperti dia. Ini bukanlah sebuah mana. Ini adalah hanya sebuah bentuk kekaguman saja. Okay, today we have already talked about 3 things, right? Suvaja, obedience, that means we must be good listeners. Ya, kita sudah mendengarkan tiga hal. Yang pertama adalah suaca, itu kita harus patuh, berarti artinya kita harus mampu menjadi pendengar yang baik. Second is mudu, we must be flexible for our improvements. Yang kedua adalah mudu, kita harus bisa fleksibel untuk perkembangan kita sendiri. Kalau anati mani, don't be so proud or so arrogant. Yang ketiga adalah anati mani, janganlah menjadi sombong atau arogan. So these are the quality of meditators. Ketiga hal ini juga kualitas yang harusnya dimiliki oleh meditator. Although we have very slight mana, it can be big hindrance for our improvement. Sekalipun terkadang mana itu muncul sekilas saja atau sedikit saja, hal ini bisa menjadi penghambat bagi perkembangan meditasi Anda. Okay, I will give one example. You may have known Venerable Anuruddha. Anda tahu Bante Anuruddha, yang mulia Anuruddha? He's also one of the second prince. Before he was ordained, he was in the royal palace, second family, right? The same descendant of the Buddha. Ya, yang mulia Anuruddha itu merupakan pangeran kedua ya. Jadi sebelum ditabiskan menjadi biku, beliau pun tinggal di istana, ya, yang pangeran kedua di kerajaan. So the Buddha visited his family on the way back to Rajagaha. Then Venerable Anuruddha and his friends were ordained. Within 1 vasa, he could attain Sotapanna, also he could attain psychic power. Jadi ketika Sang Buddha pulang mengunjungi keluarganya di Rajagaha, pada saat itu beliau bertemu dengan Anuruddha, calon Bante Anuruddha dan teman-temannya. Dan pada saat itu calon Bante Anuruddha dan temannya ini ditabiskan oleh Sang Buddha, dan hanya dalam waktu 1 wasa saja beliau itu mampu mencapai kesucian Sotapanna dan juga memiliki kesaktian ya. Although he was diligent, he could not improve. Then one day he approached Venerable Sariputta and reported his condition. Bante, I also have very bright lights. He has psychic power. So his brightness is very bright. He could see many universes.
living beings in many universes. Also, I'm also practicing very diligently. So far, I cannot attain higher attainments. Jadi di dalam cerita ini Bante Anuruddha itu bertanya kepada Bante Sariputta. Bante Anuruddha menjelaskan mengenai kondisi beliau kepada Bante Sariputta dan mengatakan bahwa dia tidak dapat meningkatkan kemampuannya atau pencapaiannya lebih tinggi lagi. Sekalipun pada saat itu Bante Anuruddha sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk bisa melihat banyak alam semesta begitu dengan kemampuannya. You can understand three things, right? He could see many universes. He has very bright light. One thing. Second one, he is very intelligent. The third one, he cannot attain path and future knowledge, higher path and future knowledge. Three things he say. Jadi terdapat tiga hal yang dikatakan oleh Bante Anuruddha ini. Beliau mengatakan bahwa beliau dapat melihat alam semesta yang banyak sekali. Jadi cahaya yang beliau miliki itu sangat terang sekali. Juga beliau ini memiliki kecerdasan dan tetapi beliau juga tidak dapat mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi lagi. Whenever Sariputta advised after listening, you said that you have very bright lights. That means you have mana. Please remove this mana. Lalu Bante Sariputta berkata, kamu tadi mengatakan bahwa kamu mampu melihat alam semesta, kamu memiliki cahaya yang sangat terang. Ini artinya kamu memiliki mana, kesombongan. Kamu harus menghilangkan kesombongan ini. Then you said that you are very intelligent. That means you have restlessness. You're trying to overcome it. Restlessness, udaca. Ya, lalu kamu juga tadi mengatakan bahwa kamu memiliki kecerdasan yang tinggi. Berarti kamu ini memiliki kegelisahan, udaca. Then you said that you cannot attain higher path and future knowledge. That means you have remorse, trying to overcome it. Lalu Bante Sariputta mengatakan, tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi lagi, pencapaian yang lebih jauh lagi. Ini artinya kamu memiliki rasa penyesalan, kamu harus menghilangkan hal ini. Actually, all are very minor things, but even very minor things can become big obstacle for our improvements. Sebenarnya kalau kita lihat dari ketiga hal ini sepertinya merupakan hal-hal yang kecil ya, tetapi hal-hal kecil semacam ini pun bisa menghambat pencapaian seseorang. Okay, so today I think I should stop here, right? Maybe we have to move next one, maybe tomorrow. Next stanza, right? This is the first stanza. We already finished. Karniya, Matakuslena, Yanda, Santa, Badha Abhisamaja, Seko, Ujuja, Sujuja, Sujojasa, Modu Anadi Mani. We just finished the first stanza, right? Ya, jadi saya doakan berhenti di sini untuk ceramah pada malam hari ini. Untuk bagian selanjutnya Santu Sako dan seterusnya akan dilanjutkan esok hari. So, actually, the Buddha mentioned in Metta Sutta many different qualities of meditators. So we just finished only 6 up to now. So there will be a few more. I should calculate how many. Maybe 13 more, maybe. Right? Altogether, sorry, no, not 30. Sorry. Now 6, right? Yeah. 6 me altogether 15. So a few more, right? Yeah. Around 8, maybe, right? Yeah. 8 or 9. 9 maybe. 9 more qualities. Ya, jadi di dalam Metta Sutta ini Sang Buddha menjelaskan banyak sekali kualitas dari para meditator. Sejauh ini sudah dibahas 6 kualitas, masih terdapat beberapa kualitas sisanya yang harus dijelaskan. Mungkin sekitar 9 lagi. Nanti saya doakan coba hitung lebih jelas. Maybe 2 more days, right? Okay. Mungkin dibutuhkan 2 hari lagi untuk bisa menyelesaikan. So actually all the things are really very useful. Later when you chant Metta Sutta, you will know deeper meaning of Metta Sutta. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali makna yang bisa kita pahami dari Metta Sutta ini. Nanti ketika kita sudah menyelesaikan penjelasan mengenai Metta Sutta, Anda dapat memahami dan membaca, melafalkan Metta Sutta dengan penuh makna ya, dengan lebih mendalam lagi. It will be useful for your daily practice also.
dan juga akan lebih bermanfaat untuk latihan Anda sehari-hari. Okay? So may you all be able to practice the 3 trainings, and may you all be able to realize the final cessation and not suffering. Semoga Anda semua dapat berlatih 3 jenis latihan dan juga semoga Anda semua dapat mencapai pemadaman akhir yaitu Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, Anumodana for the wonderful Dhammadesana. May us go to the Q&A session, Sayadaw. Oke, bagi para kalyanamita yang ingin bertanya, saya ingatkan sekali lagi, berhubung banyaknya umat yang hadir di dalam Dhamma Hall ini, bagi penanya yang mendapat kesempatan bertanya diminta untuk hanya bertanya 1 pertanyaan saja. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Anumodana Sayadaw, saya mau bertanya, kenapa Sayadaw pada saat meditasi diam dalam Brahma saya merasakan kondisi otak sebelah kiri terasa denyutan yang sangat keras, lalu 1 jam kemudian otak sebelah kanan terasa denyutan sangat keras juga. Kenapa bisa dia balik gitu? Jadi sebentar ke kiri, 1 jam dia pindah ke Pada kanan. saat meditasi, apa di mana denyutan? Denyutan kayak keras itu Di mana? otak bagian Otak. kanan. Sebelah kiri. Yes, kiri lalu nanti 1 jamnya ke kanan. 1 jam begitu. Oke, itu aja. So he's asking about meditation practice. Why during meditation he experience like the stiffness, like hardness or tension on his left brain, like for it happened for 1 hour, and then for the next 1 hour it happened on the right brain, on the other side of the brain. Actually, when you are practicing anapanasati, don't follow internally and externally, right? This is the 2 different things. It will be side effect of following internally. Okay, this is the normal. So that's why we remind not to follow internally or externally. If you follow externally, also it will be endless. You can see many different things. You can very messy also, right? Not that much easy to solve the problem. Okay, the main thing is don't follow internally and externally. You can solve this problem, right? Ya, kata Sayadaw ini adalah efek samping dari perhatian yang salah pada saat berlatih anapanasati. Seperti yang sudah diinstruksikan, pada saat berlatih anapanasati jangan memperhatikan keluar ataupun ke dalam. Ketika kita memperhatikan keluar, itu tentunya juga tidak ada ujungnya. Akan sangat banyak sekali hal yang bisa diperhatikan. Itu tidak bermanfaat. Begitu pula kalau kita memperhatikan ke dalam, seperti contohnya ke dalam tubuh dan seterusnya. Nah, itu pun tidak bermanfaat. Jadi kita harus mengingatkan diri kita untuk tidak mengikuti ke dalam ataupun keluar. Itu efek samping. Ya Bante, thank you Anumodana. Wandami Sayadaw, saya ingin bertanya kenapa samadhi tidak termasuk dalam 10 parami? Samadhi tidak masuk. Ya, thank you. He's asking why samadhi isn't included in the 10 parami. Not included. Yes, he said. Okay, sure. Samadhi is a nekama parami. That's why we don't add samadhi as a parami, right? Ya, jawaban singkatnya adalah karena samadhi itu termasuk di dalam nekkhamma parami. Maka tidak disebut sebagai satu bagian parami tersendiri. Itu dia masuk di dalam nekkhamma parami. Ya. Thank you Sayadaw. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Wandami Bante. Setelah saya mendengar begitu banyak penjelasan dari Sayadaw, kalau misalnya kita berlatih semua yang 9 itu, apakah kita sudah hampir menjadi sempurna begitu? Karena maksudnya yang perlu dilatih itu kan begitu banyak ya. Berarti saya merasa
kita seolah-olah menjadi manusia sempurna kalau semua itu kita terapkan gitu. Mohon penjelasannya. Saya adalah 9 yang mana? Ah, 9 yang sako. Iya, dari Semua bagian kalau- meta itu ya. Yang bagian meta itu semua kalau dijalankan kan berarti kita udah hampir sempurna gitu. Ya. Ya. So after listening the Dhamma talk, there are so many explanation, and then he is asking, if we practicing the all qualities in this nine in the sutta, it means like we are almost perfect person. Can we say like that? We cannot say perfect. Right? Not yet perfect. That means we are a good meditator. Okay? Ya, tidak bisa dibilang sempurna, kata saya Daud. Ya, tetapi kita pastinya adalah seorang meditator yang baik. Thank you, saya Dao. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, untuk makhluk yang memiliki dosa carita, apakah sebaiknya tidak mengambil nawangga sila, mengingat pelanggaran sila ke-9 terjadi jika muncul kemarahan dalam pikiran? Karena biasanya kemarahan muncul dulu, baru kita sadari bahwa kita marah, bahkan terkadang kita tidak sadar kemarahan sudah muncul di pikiran. Apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih. Bisa diulangi bagian awalnya? Dosa carita? Ya, untuk makhluk yang memiliki dosa carita, apakah sebaiknya tidak mengambil nawangga sila, mengingat pelanggaran sila ke-9 terjadi jika muncul kemarahan dalam pikiran? Karena biasanya kemarahan muncul dulu, baru kita sadari kita marah, bahkan terkadang kita tidak sadar kemarahan sudah muncul di pikiran. Yeah, for a person who has a dosa carita, so can we say that it is unadvisable for them to undertake the 9 precepts, Nawangga Sila, because Nawangga Sila will be break if the person have a anger, because anger sometimes it happen without we realize, so it happened earlier and then somehow we realize later. Okay. Actually, although you have dosa carita, if you have long time metta, you're going to get angry easily, right? So make habit of metta is advisable, right? Ya, menurut saya Dao, sekalipun Anda merupakan orang yang memiliki dosa carita, seseorang yang memiliki karakter mudah marah seperti itu, tetapi kalau Anda mempraktekkan metta untuk cukup lama, maka kemarahan pun tidak dapat dengan mudah muncul dalam diri Anda. Jadi tetap disarankan untuk bisa menjalankan sila yang ke-9 atau berlatih metta, menurut saya Dao. Okay, now the meaning of sila also we call habits, right? So we must change to good habits. This is called sila. In the case of metta also, this is changing mental habits, training mind, right, to have good habits. Jadi sila juga dapat bermakna kebiasaan. Ya, berarti artinya kita harus memiliki kebiasaan yang baik. Dalam praktek metta juga artinya kita harus memiliki kebiasaan batin, kebiasaan mental kita yang baik, yang penuh metta, yang penuh cinta kasih. Wandami Sayadaw. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Mengenai Nawangga Sila, sila ke-9 itu metta. Yang dimaksud metta ini praktek dalam kehidupan sehari-hari atau metta kita berlatih di dalam meditasi metta ya Bante? Is asking in the 9 precepts, the metta here it means the practical metta in daily life or metta meditation. Okay, the main thing is when we say like metta sagarina cetasa sababana buddhism pradava, we say like that. That means just radiating metta to all the living beings. Actually, when we talk about uposatha, we have many uposatha. Like for example,
by recollection, Buddha's quality, right? This is also called, we can say Uposatha. By recollection, Dhamma's quality also, we can take Uposatha, right? So by recollection, Dhamma's quality, Sangha quality, we can do. This is also called Uposatha, right? So that means Uposatha means not only taking the 8 precepts and metta, we also can do many other things. The main thing is we must have contentment. This is the main point. We must have a restraint. This is another point. Okay? Other than we must have a sincerity. The third point. Then if we have all the things, we can say we have sila. Ya sebenarnya ini bermakna bahwa kita pada dasarnya harus memancarkan metta kepada seluruh makhluk hidup. Jadi memiliki terkadang sebuah kata bisa memiliki makna yang lain. Seperti contohnya adalah kata uposatha. Kata uposatha itu bukan hanya bermakna bahwa kita ini mengambil 8 sila saja, tetapi dapat bermakna hal yang lainnya. Contohnya adalah bisa bermakna perenungan seperti itu. Jadi kita uposatha ini bermakna praktek perenungan terhadap kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha, nah seperti itu. Juga dengan kita juga harus memiliki yang namanya kepuasan hati. Kita juga harus memiliki rasa berpantang begitu, menghindari pelanggaran yang bisa melanggar moralitas kita begitu. Juga kita harus memiliki ketulusan. Dengan memiliki ketiga hal ini, kepuasan hati, berpantang dan juga ketulusan, kita disebut menjalankan sila seperti itu. So okay, in your question, right, talk about metta, right? It must be just daily precepts. As long as you can ready metta to all living beings, it's good enough. If you do other things also okay. Buddhanussati, Dhammanussati, all the things also okay, right? So actually not only that, many people here also donor, right? It's only donation or sila, both. To beautify our mind, we do it. If you have this kind of purpose, it's the right attitude. Ya, jadi metta yang dari pertanyaan tadi sebenarnya itu adalah praktek metta dalam keseharian. Begitu, dalam keseharian. Jadi kita bisa saja memancarkan metta kepada orang lain, kepada seluruh makhluk dan seterusnya. Tetapi bukan hanya bermakna itu saja, kita pun dapat melakukan hal-hal yang lainnya seperti itu. Seperti mungkin di antara Anda banyak di sini merupakan seorang pendonor, begitu maksudnya orang yang suka berdana, dan Anda jadi donasi dan moralitas atau sila itu memiliki makna untuk memurnikan pikiran. Dengan memiliki pikiran yang murni, maka kita dapat memiliki perilaku yang tepat begitu, perilaku yang sesuai. Terima kasih, Seno. Apakah para Kalyanamita masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit bagi yang ingin bertanya. Anumodana, saya mau tanya yang terakhir ini. Saya tahu jika saya kan sekarang masih flu dan batuk ya kan. Apa yang harus saya lakukan untuk segera pulih dari flu dan batuk dan juga membantu berapa yogi di sini yang masih flu dan Dalam batuk? berapa hari di sini? Ya. Okay. Baca doa apa gitu? Now he still suffer from flu and coughing. He is asking what should he do in this few days until the retreat finish so he could recover. Like what kind of chanting maybe he should chant to recover quickly. Okay. Listening to Bojjhanga Sutta, right? Trying to understand Bojjhanga Sutta. Ya, kata saya ada Bojjhanga Sutta ya. Mungkin bisa dicari saja di buku Parita, ada namanya Bojjhanga Sutta, bisa dibaca. So we don't have enough time to explain Bojjhanga Sutta in this retreat also, right? Huh?
Bahkan kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan tentang Bojjhanga Sutta di retreat ini. Itu harus di bagian khusus ya. In COVID time, actually, I have already given Bojjhanga Sutta Dhamma talk, very long series of Dhamma talk for Indonesian devotees. I think you may still have it in YouTube, right? And you can download and you can listen. Jadi Sayadaw selama COVID sudah pernah menjelaskan mengenai Bojjhanga Sutta. Itu untuk orang-orang Indonesia. Seharusnya Anda bisa cari di YouTube nanti, Anda bisa dengarkan. Oke, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Kita masih punya waktu 3 menit. Apakah masih ada Kalyanamita yang ingin bertanya? No more. Organizer, come now. Pandami Bante, can I ask, how do you calm down fluctuated, like when you want to cry and you cannot stop? How do you calm down those kind of mind? Okay, that's stressful life, right? Terjemahin dulu. Iya. Translate Mas Bante. Pandami Bante mau nanya mau gimana menenangkan batin ataupun pikiran yang kesannya mau nangis-nangis terus, gak bisa berhenti. Okay, the easier way is make yourself busy. Right? You need to cry, make yourself busy. Like for example, like bodily you must be busy. Cleaning compound or doing something very heavy job. Right? Then you will not cry anymore. This is the first thing, right? Another thing is like a chanting something loudly. If you're alone, right? You can chant very loudly, right? Then you can chant something loudly. This is also okay. This is another issues. The body action is the strongest. Rather we have bhava actions, right? So anyway, this is easier way, right? Another thing is like if you are not so strong, that your emotions are not so strong at that time, you can also do chanting mentally. Okay, so 3 things, right? Do body actions. When you have very strong emotion, do something. Another thing is bhavali. The last one is mentally, right? So it will be easier. It depends on how strong your emotion. You can use any of 3. If the strongest should be body action. Medium one should be bhava action. Very weak one should be mental action. Ya, jawaban Sayadaw adalah yang pertama, kita harus sibuk begitu. Untuk menghindari kondisi seperti itu, kita harus sibuk. Sibuk artinya tubuh kita harus disibukkan. Mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang berat, motong rumput atau membersihkan sesuatu dan seterusnya, sehingga kita buat tubuh kita sibuk, sehingga kita pun akan teralih dari kondisi seperti itu. Yang kedua adalah dengan cara kita membacakan sesuatu, misalkan baca parita. Juga kita bisa baca parita dengan kencang-kencang seperti itu. Nah, ini pun tergantung dari kondisi Anda. Jadi kalau paling kuat, misalkan Anda merasa pengen nangis ya, sedih atau mau nangis begitu, tapi perasaan ini sangat kuat sekali mendominasi, Anda bisa memilih jawaban yang pertama, buat diri Anda sibuk, tubuh Anda sibuk. Atau Anda bisa juga memilih untuk chanting sesuatu, seperti itu. Karena perilaku melalui tubuh ini kan paling kuat ya pengaruhnya, maka kita yang kondisi yang pertama yang kita harus lakukan adalah tubuh sibuk, kedua kita chanting, yang ketiga adalah mungkin kita bisa chanting tapi dalam hati saja kita lafalkan paritanya, seperti itu. Itu kalau kondisinya mungkin tidak terlalu kuat, kita tidak terlalu sedih atau tidak terlalu pengen nangis, bacanya dalam hati pun sudah cukup menurut saya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. No more. Okay, so now we can share merit, right? Kita akan melakukan pelimpahan jasa. Etawadaja amehi
Sampadang punya sampadang. Sabbe dewa numodantu. Sabbe Buddha numodantu. Sabbe satta numodantu. Sabba sampati siriya. Idame nyatinam hotu. Sukhita hontu nyatayo. Idame nyatinam hotu. Sukhita hontu nyatayo. Idame nyatinam hotu. Sukhita hontu nyatayo. Idame punyang asawakaya wahang hotu. Idame punyang nibbanasang pacayo hotu. Mama punya bagam sabba satanang bhajemi te sabbe me samang bunya bagam labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.